Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu guru sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah sampaikan tentang dalil-dalil wajibnya kita untuk mengikuti manhaj, metode, cara atau jalan yang ditempuh oleh salafus salih. Salafus salih di sini maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dalilnya diantaranya adalah surah At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara kemarin An-Nisa ayat Mabayu 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran itu baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Menentang Rasul, mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat. Yang ketiga kemarin dalilnya sunnah Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku dan juga sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Kemudian yang kedua kemarin juga kita sampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan generasi salafus saleh itu adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi. Tiga generasi sebagaimana yang telah dijamin oleh Nabi SAW, khairul qurun qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah pada kurunku, pada masaku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian baru sesudah mereka. Dan yang ketiga kemarin juga kita bahas bahwa pada awalnya yang dimaksud dengan generasi salaf itu adalah yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tetapi setelah munculnya berbagai sekte, berbagai firqah yang sesat, seperti Khawarij, Rafidhah, kemudian Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah dan lain sebagainya, maka istilah salaf ini selanjutnya memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama dari sisi qudwah, dari sisi keteladanan. Kalau dari sisi keteladanan yang dimaksud dengan salaf itu adalah
yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi yang terbaik itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi manhaj, jalan, cara, metode dan sebagainya. Maka siapa saja yang mengikuti pemahaman dan jejak mereka 3 generasi yang terbaik itu, maka mereka ini disebut salaf atau pengikut salaf. Jadi kalau panjenengan mengikuti sahabat, pemahamannya baik dalam memahami kitab Al-Quran, memahami sunnah, akidahnya juga mengikuti mereka, tata cara ibadahnya juga seperti itu, berarti panjenengannya adalah pengikut salaf. Maka disebut sebagai salafi. Artinya pengikut salaf. Maka kita harus apa? Tidak boleh alergi dengan kata itu. Salaf itu artinya pengikut salaf. Siapa saja. Kalau misalkan ada orang Cina, orang Eropa, orang Jepang, dia akidahnya, manhajnya dan sebagainya tadi mengikuti salafus saleh, maka mereka adalah salafi. Artinya adalah pengikut salaf. Akidahnya sama. Kita kan sama loh. Iman kita, iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, kemudian hari akhir, kemudian takdir yang baik dan yang buruk. Semuanya kita iman. Mereka juga mengimani itu. Dalam ibadah sama. Para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in sama. Sholat 5 waktu seperti kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau bulan Ramadan seperti ini, para sahabat itu puasa. Rasulullah SAW juga puasa. Maka sama, tabi'ut tabi'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in sama puasa. Ibadahnya sama. Pokoknya jangan menisi mereka. Nanti kalau Idul Adha, bulan Dzulhijjah, mereka berkurban. Para sahabat sama, kaum muslimin kita juga berkorban, mengikuti mereka. Kalau tidak mengikuti mereka nanti bisa sesat, bisa tersesat. Misalnya korban itu yang dibolehkan adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari tasrik 11, 12, 13. Kemudian ada orang pintar, wah ini kalau semuanya tanggal 11, 12 nanti kan numplok banyak nanti, terlalu banyak, sehingga biar terjadi pemerataan, korbannya bisa nanti tanggal 20 dicicil, tanggal berapa lagi begitu biar tidak sibuk bareng-bareng gitu, maka bisa tersesat. Nah, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara kemarin yang kita kaji. Nah, mereka yang memiliki pemahaman seperti itu, mereka itulah disebut dengan pengikut salaf tadi itu. Salafus saleh tadi yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan mereka inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah yang paling populer sekarang ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu artinya adalah pengikut. Jadi kalau ahlu sunnah berarti dia ini pengikut sunnah, orang yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah. Yang dimaksud sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu jamaah yang mengartikan jamaah ini adalah para sahabat kemarin. Berarti dia ini pengikutnya jamaah, pengikutnya sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah. Jadi orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dikatakan juga adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, atau orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Begitu. Biar biar lebih mantap. Jadi definisi saya ambil dari seorang ulama yang akrab dengan kita. Maksudnya sering yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yaitu Ilamul Muwaqqi'in, beliau mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah, ini kata beliau yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat Islam. Ini yang perlu Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menurut beliau adalah generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat Islam yang mendasarkan hidupnya pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi sahabat.
dan menjadikan keduanya sebagai pedoman hidupnya, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Kata orang Madura, way of life. Bahasa Maduranya itu Pak ya, pedoman hidup. Jangan harus menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kalau enggak, dijamin kesesatannya pasti. Malah sudah kita bahasnya. Dan standar kebenaran, ya, standar kebenaran itu adalah, kata beliau, adalah Al-Quran dan Sunnah serta ijma'nya para sahabat dan juga ulama-ulama mujtahidin sesudah mereka. Jadi kebenaran itu timbangannya apa? Al-Quran, Sunnah, dan ijma'nya para sahabat dan ulama-ulama mujtahidin sesudah mereka. Makanya di antara prinsip ya penerimaan apa? Ilmu ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah setiap yang selaras dengan Quran dan Sunnah ya, maka itu adalah kebenaran, diterima. Dan setiap yang menyelisihi dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah kebatilan, ditolak. Gampang ya. Jadi kalau yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, ini adalah kebenaran. Tidak mungkin keliru kalau sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Tapi kalau menyelisihi dari Al-Quran dan As-Sunnah, pasti ini adalah merupakan sesuatu yang salah. Maka sudah tidak perlu dilihat profesor, doktornya, LCMA-nya, tidak usah. Kalau sudah menyelisihi ya. Misalkan ada orang yang meyakini bahwasanya menutup aurat bagi wanita tidak pakai jilbab ya, atau menutup aurat ya memakai jilbab ya bagi wanita itu bukan merupakan suatu kewajiban. Ini jelas menyelisih, maka tidak perlu diambil siapapun yang menyampaikannya ya, menyampaikannya. Orang itu bisa salah bisa benar begitu. Nah kemudian Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah itu apa? Sunnah itu kalau secara bahasa adalah jalan yang ditempuh oleh para pendahulu. Ya, jalan yang ditempuh oleh para pendahulu yang akhirnya ditempuh oleh orang lain sesudahnya. Itu bukan saya yang mengatakan, tapi Ibnu Mandur ya. Jadi secara bahasa sunnah itu jalan yang ditempuh oleh para pendahulu kita. Pendahulu kita ya para sahabat itu. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya, diikuti tabi'in terus sampai. Kemudian ada juga yang mengartikan sunnah secara bahasa, yaitu Ibnu Faris ya. Beliau mengatakan sunnah itu artinya adalah perjalanan hidup. Sunnah adalah perjalanan hidup secara bahasa. Jadi kalau disebut sunnah Rasulullah SAW, artinya itu adalah perjalanan hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, baik setelah bi'tsah, ya, sesudah kenabian ataupun sebelumnya, itu adalah sunnah. Ya. Atau diartikan juga sunnah itu berarti metode, ya, jalan, ya, baik yang terpuji maupun yang tercela. Makanya ada dalam hadis itu disebutkan, barang siapa yang mengawali jalan yang baik ya, maka ia mendapatkan pahala dan akan ditambah dengan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka ya. Man sanna sunnatan hasanatan, ya, siapa yang memulai, mengawali, mempelopori ya, menjadi perintis jalan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dan ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengawali jalan yang buruk dalam Islam ini, maka ia mendapat dosa dan akan ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun dari dosa mereka. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jalan ya. Jadi kalau kita memulai ya perkara yang istilahnya itu baik, kemudian itu diikuti oleh orang-orang di belakang kita, maka kita mendapat pahala dan pahala orang yang ikuti.
Misalkan kita mau bangun masjid atau apa, ya urunan, saya nyumbang 1 juta, 1 juta, terang-terangan, infak terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang saya 1 juta, dengan maksud supaya diikuti yang lain. Oke, saya 100, saya 200, saya 20 dan sebagainya. Maka dia mendapat pahala seperti dia mendapat pahala orang-orang yang mengikutinya tadi. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga ada hadis yang menyebutkan tentang sunnah. La tattabi'unna sananal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Sungguh kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kamu pun akan mengikuti. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang Anda maksudkan itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. La tattabi'unna sananal ladina min qablikum. Kamu akan mengikuti sunnah, jalan orang-orang yang sebelum kamu. Nah, itu kalau pengertian secara bahasa. Kalau secara istilah syar'i, maka sunnah ini tergantung dari istilahnya itu dari disiplin ilmu apa dia ini memandangnya. Jadi pengertian sunnah kalau secara syar'i itu berbeda-beda, Kalau pengertian sunnah menurut ilmu hadis, itu di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, as-sunnah itu adalah apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah, baik perkataan, perbuatan, takrir atau penetapan, maupun apa-apa yang ingin beliau kerjakan. Semua yang disandarkan kepada Nabi, ucapan beliau, sabda Nabi, perbuatan beliau, ucapan sunnah qauliyah, perbuatan sunnah fi'liyah, ada lagi sunnah takririyah, yaitu takrir penetapan Nabi. Nabi tidak nyuruh, Nabi tidak pernah mengerjakan, tetapi dilakukan oleh sahabat, Nabi tahu dan Nabi mendiamkan. Itu yang dimaksud dengan takrir. Contohnya apa? Seperti seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid, Rasulullah dan para sahabat sudah sholat subuh. Maka kalau sudah sholat jamaah ditegakkan, tidak ada lagi sholat sunnah, dia langsung sholat subuh berjamaah. Setelah salam, dia kemudian sholat lagi 2 rakaat. Lalu ditanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat subuh kan 2 rakaat. Dia menjelaskan bahwasanya dia tadi adalah mengqadha sholat sunnah fajar, qobliyah subuh kata orang-orang. Nabi mendiamkan sehingga itu menjadi sunnah, menjadi dalil bolehnya kalau panjenengan ke masjid khairu rumah ini, kemudian sudah sholat subuh, padahal belum sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, padahal itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Setelah salam boleh bangkit lagi sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Tapi jangan dijadikan kebiasaan, telat terus nanti. Atau yang kedua, ada yang ulama berpendapat dikerjakan nanti di waktu duha. Di waktu duha boleh. Sholat sunnah fajar, karena dia biasa melakukan. Bukan hanya sholat sunnah fajar, sholat witir, sholat tahajud. Kalau orang terbiasa melakukan sholat tahajud, kemudian dia ini karena satu dan lain hal dia kebabas atau ada uzur gitu, dia boleh mengganti sholat malamnya itu di waktu duha, boleh di waktu siang. Itu tidak apa-apa, seperti itu. Tapi kalau kita biasanya sudah rezeki sudah biasanya kita mengerjakan kecapean atau apa, sudah wassalam gitu aja. Kan kita tidak terlaluan betul kayak sahabat Ini kan kita ceritanya sahabat yang top ceritanya berat-berat. Kita cuma mau meneladani sebisa mungkin 10%-nya. Yang penting tidak nyimpang gitu loh dari jalan mereka. Lek melok walaupun hanya 5%, 10% itu masih selamat. Selama dia tidak
Nah, begitu. Kemudian ada ulama hadis yang lain yang mendefinisikan bahwasanya as-sunnah itu adalah apa yang diterima dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik maupun akhlak beliau. Itu termasuk sunnah, ya, begitu. Itu dari apa? Dari ilmu hadis. Kalau ilmu usul fikih, ya, sunnah, pengertian as-sunnah menurut ulama usul fikih, ya, itu adalah setiap yang berasal dari Nabi. Perintah maksudnya, ya, setiap yang diperintahkan Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir beliau, selama bukan Al-Quran dan bisa menjadi dalil bagi sebuah hukum syar'i. Itu menurut ulama usul fikih. Pokoknya semua dari Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ya, kemudian takrir beliau, ya, pokoknya bukan dari Al-Quran, ya, dan itu bisa dijadikan sebagai hukum syar'i, sebagai dalil. Ya. Nah, yang populer bagi kita, yang akrab dari kita sejak kita dulu SD, ya, sunnah itu menurut ulama fikih, ya. Menurut ulama fikih apa? As-sunnah adalah apa yang telah jelas berasal dari Nabi, namun tidak berhukum wajib. Apa yang dari Nabi tapi tidak berhukum wajib. Ya, dan sunnah dalam artian ini sinonim dengan kata mandub atau mustahab. Kayak pola ya, mandub dan mustahab, ya. Itu sunnah dalam istilah apa? Fikih, disukai, mustahab, mandub, ya, sama, sinonim itu, ya. Atau yang lebih populer lagi yaitu sunnah adalah amalan yang bila dikerjakan mendapat pahala, tetapi bila ditinggalkan tidak berdosa. Biasanya itu yang sering. Sunnah. Sunnah apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Terus ada orang yang dirubah sekarang, Pak Ustaz, apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan eman-eman katanya. Ya sakar-karmu aja, ya. Pokoknya kalau ketaatan yang tidak wajib, ya, ketaatan yang tidak wajib, ya. Dan itu tidak bisa kita remehkan. Karena ada hadis yang menyatakan begini: siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang dengannya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai untuk dikerjakan oleh hambaku daripada apa-apa yang telah aku wajibkan, difardukan, yang lebih dicintai Allah SWT, ya. Kemudian apabila hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya, dan seterusnya, ya. Jadi amalan sunnah ini kalau kita kerjakan apa? Mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang wajib sudah beres, ya, jangan dibalik nanti, ya. Ada loh yang terbalik-balik itu. Kemana Bu? Terawih. Pikir terawih. Ada yang tidak ngerti, tidak sholat isya, tidak sholat, tapi terawih dia tidak mau ketinggalan, ya. Jangan tidak usah terawih, tidak apa-apa, itu sunnah. Kalau sholat isya itu wajib. Sholat isya berjamaah dapat pahala seperti sholat separuh malam. Kalau sholat subuh berjamaah, ya, seperti orang yang sholat sepanjang malam. Pernah Ustaz Fajar pernah sholat separuh malam, jam 7 sampai jam 12 itu pernah? Tidak pernah, ya. Kalau sepanjang malam tidak pernah juga, ya. Nah, itu sholat subuh berjamaah itu seperti sholat separuh malam, ya. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat, ya, ada seorang pemuda yang biasanya sholat berjamaah subuh, kemudian suatu ketika tidak ada, didatangi ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya. Kemana? Tadi malam dia itu begadang sholat malam, sholat tahajud, mungkin mari terawih terus sholat terus sampai akhir subuhnya kebablasan, ya. Maka teman-teman, intinya bahwasanya sholat subuh 2 rakaat itu masih lebih baik daripada sholat sunnah tadi itu, ya, begitu.
Tapi kalau kita kehilangan biasanya ya sudah, astagfirullah, saya cukup sudah. Itu sudah bagus. Kalau kita ketinggalan sholat berjamaah, kita istighfar astagfirullah, itu sudah bagus loh. Untuk zaman nol ya, zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu itu aib sudah, ya aib ya. Kata para sahabat dulu, di zaman sahabat nih, sekali lagi saya cerita salafus saleh ini, tidak tahu jangan tersinggung apa enggak. Kalau orang tidak datang sholat, laki-laki maksudnya Bu ya, kalau laki-laki tidak sholat berjamaah ke masjid, mereka sudah curiga. Curiganya dua, kalau tidak jadi sakit, safar, atau kalau tidak sakit, tidak safar, jangan-jangan dia ini orang munafik. Apalagi sholat isya sama sholat subuh, ya. Sholat isya sama sholat subuh itu sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Kenapa? Karena ya tidak gelap, tidak kelihatan. Mereka kan yuraunan nasir, mereka bermaksud riya dalam sholatnya tadi, ya begitu. Jadi kalau zaman salafus saleh dulu, orang tidak datang sholat subuh atau tidak sholat isya, itu mereka sudah berprasangka yang itu tadi. Kalau tidak dia ini sakit mungkin, kalau tidak dia ini termasuk orang yang itu tadi. Ya. Wah ini kalau diterapkan sekarang, berapa banyak ya. Makanya jangan ya. Dan mereka saudara-saudara kita kaum muslimin sudah mau sholat saja, walaupun tidak ke masjid, alhamdulillah dia sholat. Ya. Batas minimal keislaman ya, jangan sampai hilang. Dan dengan tugasnya panjenengan ya, diajak sholat berjamaah. Ya, karena konon menurut penelitiannya orang yang sholat di Indonesia ini cuma 32%. Dari 32 orang yang sholat itu 2% yang sholat berjamaah. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Adapun menurut ya ulama fikih tadi ya sudah ya, yaitu apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan maka tidak berdosa, ya begitu. Nah, ada pun pengertian jamaah itu tadi sudah disebutkan, ada yang mengartikan sahabat radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengartikan jamaah itu adalah as-sawadul a'zam ya dari umat ini ya. Mayoritas kelompok mayoritas terbesar dari umat ini yang terdiri dari para ulama-ulama mujtahidin, para fuqaha, ahli fikih dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah ahlus sunnah wal jamaah ya, seperti itu. Kelompok mayoritas umat Islam yang terdiri dari para ulama mujtahidin, termasuk juga orang-orang yang berjuang dan beramal berdasarkan syariat, termasuk juga orang-orang umum, orang-orang awam kayak kita ini yang mengikuti para mujtahidin tadi itu. Ini sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah ya. Jadi orang-orang umum seperti kita, bukan ulama, bukan mujtahidin ya. Kita kan bukan ulama ahli fuqaha, bukan. Mujtahidin juga bukan, mufassir juga bukan. Berarti kita ini orang awam. Sekolah keren katanya tolabul ilm ya. Kalau tolabul ilm, para penuntut ilmu ya wis ya gitu ya. Tapi yang jelas kita harus mengikuti mereka ya, para mujtahidin. Tidak boleh kita milih jalan sendiri ya, seperti itu. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini ya memiliki metode ya, memiliki metode di dalam penerimaan ilmu ya, sistem penerimaan ilmu menurut ahli sunnah wal jamaah. Yang ini membedakan dengan kelompok-kelompok yang lainnya ya. Yang pertama adalah semua ilmu yang selaras dengan kitabullah dan sunnah Rasul mereka sepakati sebagai ketetapan yang benar. Nomor satu itu sistem penerimaan Ahlussunnah wal Jamaah, penerimaan ilmu. Semua ilmu yang selaras dengan kitabullah dan sunnah Rasul mereka sepakati itu sebagai ketetapan yang benar. Sedangkan yang bertentangan dengan keduanya maka mereka tolak. Terus pokoknya standar kebenaran itu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga kita harus terbiasa. Misalkan kalau dulu saya belajar misalkan ya
Dari dulu kan kita ini belajar matahari itu di tengah, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, sampai Neptunus, Pluto. Bumi ini kan mengitari matahari. Ternyata dalam Al-Quran, bumi itu diam. Matahari dan bulan itu yang beredar mengelilingi bumi. Ya sudah, itu yang kita terima. Pak, tapi lah jawab itu saya nanti keliru, salah. Misalkan ini, ya. Pilih mana? Menolak kebenaran Al-Quran, bumi apa matahari yang benar? Ya, itu dengan harus sendiri lah ya. Diolah-olah sendiri, dipikir-pikir sendiri. Pokoknya ilmu yang selaras dengan kitabullah dan sunnah Rasul itu disepakati sebagai kebenaran, dan yang bertentangan itu ditolak. Makanya jenengan harus menolak kalau manusia itu berasal dari kera itu tidak benar itu. Siapa Bu namanya Bu? Ustaz Darwin namanya. Ustaz Darwin. Ya dia dari kera dia. Kita dari dulu diadukan begitu ya. Nah, ya. Jadi ciri pertama yang membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan golongan lainnya adalah menyangkut sistem penerimaan ilmu dan sumber-sumber pengambilannya yang hak, baik dalam hal akidah, ibadah, muamalah, perilaku maupun akhlak. Karena itu sumber-sumber pengambilan ilmu dan kebenaran yang menyangkut seluruh cabang pengetahuan syariat menurut ahli sunnah wal jamaah adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata mendahului kalamullah, dan tidak ada yang mengambil petunjuk sebelum petunjuknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya cirinya ahlu sunnah ini fanatik terhadap kitabullah sunnah Rasul. Kitabullah sunnah. Pendapat siapa saja kalau sesuai kitabullah sunnah kita ambil. Ya, mau dari kelompok yang kita tidak suka atau dari kelompok yang kita suka sekali misalkan. Tapi kalau tidak sesuai, ya ditolak. Tanpa kita harus mencolok membenci, ya. Pokoknya tidak sesuai. Walaupun dari teman akrab kita sekali, guru kita sekali, tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, ditolak. Tapi tidak usah dipisui, dilok-lok, dosa namanya. Ya, sudah pokoknya tidak cocok. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsip ya penerimaan, ya sistem penerimaan ilmu menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada. Maksum itu yang apa? Terjaga dari perbuatan dosa. Ya. Kalau Rasulullah SAW terjaga, terjaganya bagaimana? Bukan berarti tidak pernah salah. Rasulullah SAW itu manusia. Semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nah, dulu pernah saya tanyakan, kalau Nabi Adam dan Hawa itu kan manusia ya, dia sudah tinggal di surga bertahun-tahun, ratusan mungkin bertahun lamanya. Salah satu memiliki satu kesalahan, jangan dekati pohon itu, Syajaratul Khuld itu. Kemudian mereka dekati, melanggar satu saja, dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga, diturunkan ke dunia. Punya satu. Lah kita ini kesalahannya berapa? Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, juga riba, ngerasani orang, berdusta, dan lain-lain lah ya. Nabi Adam sudah tinggal di surga, punya satu kesalahan, dikeluarkan. Kita masih tinggal di dunia, kepingin masuk surga, padahal kesalahan kita itu sangat banyak. Tapi ya tidak apa-apa, Allah itu maha pemurah, maha pengasih, penyayang ya. Dosa kita sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah. Pokoknya kita mau bertobat. Kembali ke sini tadi, tidak ada satupun yang maksum selain Rasulullah SAW. Rasulullah pernah salah, tapi kalau salah langsung ditegur oleh Allah SWT. Di antaranya sebab nuzulnya surat Abasa wa Tawalla. Ketika Rasulullah berdakwah kepada pembesar Quraisy, harapannya pembesar Quraisy akan masuk Islam. Kalau pimpinan-pimpinannya ini sudah kepegang, rakyatnya kerucuk-kerucuknya ini gampang pasti akan ikut. Lalu datanglah seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum ya. Kemudian mau minta pengajaran agama. Rasulullah bermuka masa turunlah ayat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Dan lagi surat At-Tahrim ya, Mas Bayu senang nih. Asbabun nuzulnya surat At-Tahrim ya. Rasulullah SAW kan memiliki beberapa istri. Di sini istrinya mayoritas satu ya. One man one food ya. Ya.
Rasulullah punya berapa istri? Pas gilirannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah SAW dipanggil sama salah seorang istrinya mampir, diberi madu dan sebagainya. Maka ketika sampai ke Aisyah, Aisyah menampakkan wajah yang kurang senang, sampai Rasulullah mau mengharamkan madu asli, ya, madu asli. Maka turunlah ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaj. Kayak Nabi, kenapa kamu mau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah bagimu hanya untuk menyenangkan perasaan istri-istrimu? Itu yang dimaksud maksum, terjaga dari kesalahan. Kalau salah langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat tidak ada yang maksum. Tidak ada sahabat yang maksum. Tetapi ijma'nya sahabat, ya, kesepakatan para sahabat itu maksum, terjaga. Tidak mungkin umatku bersepakat dalam kebatilan. Ya, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman sudah sepakat, berarti itu adalah kebenaran yang harus diikuti oleh generasi berikutnya. Makanya di dalam Islam ini pedomannya kan hukumnya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, baru belakangan qiyas dan lain sebagainya. Ya, begitu. Dan mereka sangat sangat komitmen, ya, berpegang teguh dengan hal itu. Ya. Buktinya apa? Buktinya ketika sahabat Mu'adz bin Jabal sudah diutus Rasulullah SAW ke Yaman, maka beliau tanya dulu, kamu dengan apa mau menghukumi manusia di sana? Dengan kitabullah. Kalau tidak ada di kitabullah, saya akan menghukumi dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terlambat memang dia. Oh gitu. Oke. Kalau tidak ada, aku akan berijtihad dengan akal pikiran. Jadi ro'yunya belakangan, Quran dulu, kalau ada di kitabullah, sunnah Rasul, baru kemudian dengan ijtihadnya. Dan Mu'adz ini memang orang alimnya sahabat yang paling mengerti halal dan haram. Tapi dia tidak mau mendahului kalamullah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjut. Yang berikutnya adalah mereka berpendapat bahwa ijma' salaf as-saleh merupakan hujjah syar'iyyah yang sepatutnya diikuti oleh generasi setelah mereka. Ya. Jadi baik tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua, ya, ulama-ulama, ya, madzhabul arba itu, ya, semua sepakat bahasanya ijma' salaf, ijma'nya sahabat itu merupakan hujjah syar'iyyah yang sepatutnya diikuti oleh generasi sesudahnya. Ya, tidak mungkin mereka bersepakat dalam kebatilan. Yang keempat, mereka tidak menetapkan suatu pernyataan dan tidak pula menerima hasil ijtihad kecuali setelah mengupasnya. Maksudnya mengkajinya, menindak berdasarkan kitabullah, sunnah, dan ijma'. Tidak lagi dari itu. Ada pendapat, ada memutuskan, dilihat kitabullah, sunnah, ijma'. Kalau sudah ada dalam ijma' para sahabat dulu, ya sudah, itu yang diikuti. Tidak akan membuatnya yang lainnya. Begitu ya. Yang kelima, mereka pantang menentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal atau ro'yu ataupun qiyas. Tidak pernah mereka. Pokoknya kalau sudah firman Allah, sabda Rasulullah SAW, masuk akal, tidak masuk akal, sami'na wa ata'na. Dadanya itu lapang gitu loh. Jadi menerima dalil nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, itulah Pak. Pokoknya ini Rasulullah SAW mengatakan, hadisnya sahih, percaya. Tidak, kok gini ya, kok ngono ya. Tidak seperti itu. Mereka langsung percaya dulu. Ya, seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya. Wah, itu menurut sahabatku bilang katanya dari Isra Mi'raj ke langit ke-7 kali turun dalam, ya, berangkat marisa saat durungi sholat wis mudun ya. Sebelum sitarah itu imsa itu sudah turun. Kamu percaya? Kalau saya ngomong Rasulullah SAW, saya percaya. Nah gitu loh. Jadi orang beriman itu salah satu sifat mendasarnya, dia itu tidak ada keraguan-raguan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang iman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam keimanannya itu. Ya, wajahadu fisabilillah bi amwalihim anfusihim
Ulaika humus shadiqun. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka ya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Iman pada Allah dan Rasul, tidak ragu-ragu ya. Maka semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang gaib, tanda-tanda hari kiamat, kehidupan di alam barzah, kebangkitan, sifat dan sebagainya, semua dia berkelapang menerima hadis Nabi itu. Pokoknya sabda Nabi percaya. Ini yang membedakan dengan kelompok sesat, diantaranya Mu'tazilah yang lebih menggunakan akalnya. Kalau tidak menggunakan akal, tidak nyambung sudah. Joko sembung naik ojek, tidak nyambung cek. Coba Nabi mengatakan nanti di akhir zaman terjadi peperangan kan ya, Malhamah kubro antara orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Ketika orang Yahudi ini bersembunyi di balik batu, di balik pohon, maka pohon dan batu itu mengatakan, ya Muslim ta'al wara al-Yahud uktul ya. Pohon berbicara, batu berbicara, kecuali satu pohon kurban ya. Tapi karena ini Rasulullah yang mengatakan, percaya, gampang sekali menerima kebenaran dari sabda Rasulullah SAW. Jadi tidak dipikir dulu musuh minum tak masuk akal dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, kita harus berusaha bagaimana hati kita ini lapang menerima kebenaran Al-Quran dan juga sabda-sabda Nabi SAW. Ojo protes, babi haram ya sudah haram, gak usah dipikir macam-macam ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa al-jamaah itu merupakan penentu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, orang kalau ingin selamat dia harus bersama dengan jamaah tadi. Dia jamaahnya kaum muslim, maksudnya jangan menyimpang dari mereka. Jadi kelompok-kelompok firqah itu nanti, ya, yang dikatakan oleh Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok golongan, semuanya di neraka kecuali satu, wahia al-jamaah. Yang dimaksud adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu siapa saja yang mengikuti sunnahnya Nabi dan para salafus saleh ya. Dan yang terakhir adalah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mewajibkan orang yang tidak mampu untuk mengetahui ilmu sebagaimana kewajiban terhadap orang yang memiliki kemampuan. Jadi kalau kita ini tidak mampu, ya berarti kita harus taklid, menjadi muqallid, ya, mengikuti Imam Abu Hanifah atau memilih mazhab Malik, ikut saja sudah. Ya, kita tidak dipaksa, tidak berkewajiban untuk berijtihad. Maksud Imam Abu Hanifah, maksud aku dah ada ijtihad, kalah ya Abu Hanifah sampai di musuh kan gitu ya. Ya sudah, kita ini ya sudah ikuti apa kata mereka, ya gitu ya. Jadi Ahlussunnah tidak mewajibkan orang yang tidak mampu untuk mengetahui ilmu sebagaimana kewajiban terhadap orang yang memiliki kemampuan. Kalau memiliki kemampuan, nah ini yang tidak boleh. Yang dikatakan oleh Imam, jangan kalian taklid kepada Malik, jangan taklid kepada Syafi'i, jangan taklid, tidak boleh. Kalau orang memiliki kemampuan untuk berijtihad, jangan mengambil pendapatku sebelum dia mengetahui dari mana aku mengambil pendapat itu landasannya. Tapi kayak saya, Mas Bayu, Pak Budi ini wis aman ikut melok Imam Ahmad gitu, melok Imam Syafi'i, selamat sudah ya. Tidak usah kakek pola ya, nanti malah tersesat nanti ya. Bisa-bisa nanti lebarannya tanggal 31 Ramadan ya, bisa tersesat nanti. Baik, itu saya diberi peringatan ini, tausiah sampai jam 1, jam dinding, terlambat 5 menit. Terlambat itu ya, maksudnya sudah jam 1 berarti ya. Oh iya, jam 1 dipakai sesi tanya jawab. Oh iya. Jadi mungkin saya kan harus nurut sama aturan ya. Kalau enggak nurut sama aturan kan nanti kayak enggak punya adab, nanti soal adab. Rumahnya beliau harus nurut. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji ya. Segala kebenarannya dari Allah. Kalau ada kesalahannya ya itu kesalahan saya manusia, sampai enggak boleh ngikuti ya. Begitu. Monggo sebelum ditutup, barangkali saya serahkan kepada Roh sama Jus. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Fajar. Kok saya seperti menyebut nama saya sendiri? Iya, sama. Gusti.
Alhamdulillah tadi kita membahas terkait as-sunnah dan juga jamaah serta prinsip-prinsip pengambilan ilmu. Maka mari teman-teman bisa bertanya terkait mungkin yang belum dipahami atau sudah paham tapi melihat kok teman saya belum paham, boleh ditanyakan hingga temannya juga paham. Begitu gitu. Monggo, karena sesungguhnya perlu kita itu membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan sehingga kita itu sadar seperti apa sih kita itu nih dalam pengaplikasian ilmu-ilmu. Monggo yang mau bertanya dapat hadiah. Ya, ketumpu. Tanyanya jangan sulit-sulit dulu ya. Jangan berat-berat maksud saya. Monggo dari Ustaz. Dari Ustaz. Alkan tubuh lebih utama. Kalau dibalik, kalau nggak ada yang nanya, kita ustadznya yang nanya gitu. Kalau nggak mau bertanya, maka siap ditanya. Bisa materi kemarin, bisa materi hari ini. Karena waktunya Harus tanya jawab ya, bukan melanjutkan materi tidak ya. Tanya jawab. Karena ini pembelajaran interaktif. Oh gitu. Oke. Ya dikasih kesempatan dulu Pak. Monggo Ustaz. Menyelamatkan yang lain. Oke, dan Ustazah. Monggo. Oh gitu. Oke. Beliau tidak bertanya, minta saran supaya hatinya bisa lapang kayak para sahabat gitu ya. Iya, hati manusia ini memang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membolak-balikkannya gitu ya. Makanya kita ya nomor satu memang karena hati kita ini milik Allah, ya kita berdoa kepada Allah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Itu doanya ya. Ya, begitu. Kemudian kalau memang kita itu sebenarnya kita ingin menerima kebenaran ini sabda Nabi SAW, tapi kok akal kita itu kayak masih kayak gak terima gitu. Masuk sih begitu ya. Nah, ya. Seperti itu ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, minta supaya hati kita itu dilapangkan untuk menerima kebenaran itu dari manapun datangnya. Karena kebenaran itu kadang-kadang datang dari orang yang dari musuh kita, dari orang yang membenci dengan kita. Tapi itu kebenaran harus diterima. Ya. Kesalahan, kekeliruan itu kadang juga datang dari ya teman kita, dari ya sahabat kita. Kalau salah ya tetap kita ya begitu ya. Jadi prinsipnya kalau kita ingin mendapatkan kebenaran tadi itu ya kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Minta ditunjukkan kepada Allah yang hak itu hak dan beri saya rezeki ya Allah untuk bisa mengikuti kebenaran tadi itu, dan tunjukkan bahwa yang salah itu salah ya, dan beri kami rezeki untuk supaya mampu meninggalkan kebatilan tadi itu ya, begitu. Jadi gitu. Ya cukup, jangan berat-berat. Oke, monggo Ustaz Bayu silakan. Ustaz Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan ilmu panjenengan Ustaz. Amin. Ustaz mau nanya tadi jenengan menyinggung terkait orang yang mengajarkan kebaikan yang ngikuti terus dapat pahalanya. Ini kalau mau dikoreksi ya. Artinya kan berlaku juga ketika orang mengajarkan sesuatu yang jelek terus diikuti kan itu juga dapat dosa jariahnya. Iya. Oke. Terus kalau jenengan tadi nyampaikan bahwa di masa para sahabat hadisnya begini, wes langsung percaya. Sementara kita kan jauh jaraknya, kemungkinan hadis-hadis itu palsu, lemah dan segala macam. Sementara mungkin tidak semua orang sepakih dengan mungkin dalam memahami riwayat atau hadis atau gitu ya. Ya walaupun ya kita tahu ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cuman maksudnya ketika keterbatasan itu boleh tidak ngamalkan, atau misalkan itu dari tokoh misalkan yang kita pandang berilmu, misalkan jenengan bilang rokok boleh.
celana pendek boleh, mancing boleh. Video nyerempet. Nah, terus saya menganggap jenengan gak mungkin Ustaz Fajar itu salah memahami dalil. Terus saya ngikut itu pripun? Saya posisinya pripun? Sebagai pengikut orang yang berilmu yang wis pokok percaya Ustaz Fajar nggak mungkin menafsirkan ayat tentang rokok itu salah gitu. Apakah saya juga berdosa atau jenengan yang kena dosanya karena saya? Nah. Karena keterbatasan saya dalam memahami dan meyakini bahwa jenengan orang berilmu terus memandang celana pendek, rokok dan mancing itu tadi. Iya. Jadi kan ya langsung ya. Tanyanya Ustaz siapa? Fajar siapa? Perlu dicetalkan guys. Besok ya. Ya. Jadi kan timbangannya kan tadi, ya, Quran, Sunnah. Misalkan dia tadi dikatakan misalkan pada seseorang yang alim ini baik, misalkan akhlaknya baik, kemudian menyampaikan sesuatu, dia ikuti karena percaya, dia tahu ini orang yang sikor, bisa dipercaya. Ternyata kok salah, keliru, ya, salah, keliru karena dia ternyata ini adalah tidak sesuai dengan itu, ya. Nah, setelah kita tahu bahwa ini tidak benar misalkannya atau tidak cocok misalkannya, maka yang pertama adalah kita meninggalkan itu, istighfar, ya. Kemudian jangan dihujat orang itu, ditanya, Pak Fajar, dulu sampai pernah nyampaikan seperti ini. Ini ternyata setelah saya Pak, hadisnya ini palsu, Pak. Kan bisa saja saya menyampaikan sesuatu karena menurut saya ini sesuatu yang baik, kemudian saya kepingin apa yang saya paham ini ditularkan orang lain juga mengetahui dan saya juga mendapat pahalanya, sudah tak sampaikan. Ternyata ini tidak benar, palsu, tidak ada ini. Maka jangan kalau sudah tahu itu tidak benar, saya ikuti saya, berdosa. Ya, saya karena tahunya tidak tahu kalau ini tidak menyengaja bersalah. Kan orang itu kalau tidak sengaja salah dimaafkan sama Allah SWT. Iya kan? Mujtahid kalau dia ijtihad benar dapat 2. Kalau salah, saya bukan mujtahid, maksud saya bukan saya, maksudnya kalau seorang mujtahid gitu ya. Nah, Anda mungkin bisa begini. Ada ulama mengatakan satu amalan ini sunnah, yang lain berpendapat enggak, itu tidak ada bid'ah. Kan tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin dua-duanya salah. Mesti salah satu ada yang benar. Ya. Dan Allah SWT itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, mujtahid. Ya. Itu kalau benar dalam ijtihadnya dia dapat 2 pahala. Kalau dia keliru, dia masih tetap mendapatkan 1 pahala. Kenapa? Dia sudah mengerahkan semua kemampuannya, diambil dari Quran dan kemudian memutuskan ini hukumnya sunnah, ternyata keliru. Maka tidak berdosa. Kita kalau mengikuti ya jangan saya salah. Kan kita bisa, oh ini pendapatnya ini begini, tapi yang paling kuat yang ini, kan biasanya penjelasan ini yang lebih rajin yang ini, ya sudah ikut yang ini. Tapi untuk orang-orang seperti kita, orang awam, yang paling selamat, ya itu ikut jumhur ulama, sudah mayoritas ulama. Itu yang paling selamat ya. Jadi salahin bareng-bareng muatnya. Nah, saya pernah Mas Bayu begitu. Saya baca sebuah hadis dan ini sejak dulu kita dengar, kemudian kita baca juga ya, yang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Talil Quran, orang yang baca Quran, wa hafidil lisan, menjaga lisan. Kemudian umut'imul ji'an, orang yang beri makan, wa shaumi Ramadan, fi syahri Ramadan, orang puasa di bulan Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Orang yang baca Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan orang yang kelaparan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau tidak salah hadisnya riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, pernah dengar itu? Saya sampaikan, saya itu orang kalau ada sesuatu yang saya tahu ini baik, saya senang, ya. Saya kepingin orang itu ngerti juga ini. Oh ini yang dirindukan surga itu adalah orang yang senang baca Quran. Bagus kan? Orang yang menjaga lisan, jangan sampai berbohong, berdusta, merasani orang, buka kehormatan, aib dan sebagainya. Jangan, ini dirindukan surga. Beriman, semua baik isinya. Sama anak saya, Umar, dicari, dia bukan dicari di anunya, tidak ada. Ternyata malah dengan
itu tidak ada asalnya. Kata Allah Rasulullah gitu ya, tidak ada asalnya dari mana. Cuma ditulis hadis riwayat Abu Dawud misalnya gitu ya. Digoleki mestinya kan ketemu. Ya, makanya ada nomornya Abu Dawud nomor berapa itu tidak ada. Ya. Di kumpulan hadis-hadis yang palsu pun tidak ada itu. Saking palsunya. Loh, tapi isinya bagus, panjenengan amalkan itu, baca Quran, menjaga lisan, memberi makan, sama puasa di bulan Ramadan. Tapi itu adalah tidak ada, gitu loh. Nah, sementara ada hadis yang mengatakan apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah, tidaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Setelah saya tahu itu, setiap saya nyampaikan Quran di sini, saya sampaikan, Pak, Bu, saya dulu pernah nyampaikan begini, itu ternyata hadisnya palsu, saya mohon maaf, minta maaf, saya minta tolong. Sampaikan kepada yang dulu hadir di sini, saya sampaikan. Begitu juga dengan saya pakai status. Karena saya saking kepinginnya orang mendapatkan manfaat kebaikan itu. Tapi ternyata salah. Saya dulu pernah menyampaikan status begini hadisnya ini, ternyata ini hadisnya palsu, saya mohon maaf. Memang harus seperti itu. Walaupun maksudnya baik. Bahkan para ulama mengatakan kalau seseorang itu menyampaikan sebuah hadis, ya toh, kemudian ternyata dia kemudian tahu bahwa hadis ini adalah dhaif, disampaikan hadis ini dhaif. Kan tidak apa-apa, tidak usah gengsi, ngomong dhaif kan para ulama bukan kita ya. Yang mengatakan sahih ulama, yang mengatakan dhaif juga ulama, yang mengatakan palsu juga ulama. Kita kan cuma baca saja, ya, baca saja. Jadi lek salah ke jalan waktu. Kok dhaif ini dari ulama ini ya dhaif. Prinsipnya begitu lah ya. Jadi dimaafkan kalau orang itu tidak menyengaja. Salah tidak sengaja itu sama Allah dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Iya gitu ya. Kalau Rabbana faghfir in nasina aw akhtana terus ya, pokoknya kalau tersalah, tidak sengaja, lupa, itu dimaafkan. Mas Bayu naik motor di kampung, pelan-pelan tiba-tiba ada anak kecil langsung nyabrak, terus ketabrak, mati. Kesalahan itu. Tetapi dia tidak sengaja. Yang salah anaknya tadi, itu dimaafkan. Tapi kalau dia seorang muslim mati, jenengan harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau sengaja nabrak, saya lewat, Pak Fajar sikat, mati. Hukumnya dikisos. Kecuali nanti istri dan anak saya memaafkan, dimaafkan Mas Bayu. Tapi sampai harus mengganti dietnya. Berapa? 100 ekor unta. Boleh om. Ya. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Sini Pak Budi ngelatih panahan, ya. Makanya harus hati-hati Pak Budi. Ya. Kalau panahan harus betul-betul shift itu, ya. Pas mana jebret, ada yang lewat lari, jebret kena. Akhirnya tuh, tidak pura-pura. Ya. Itu tidak sengaja, tersalah ya, tidak sengaja, dimaafkan, begitu ya. Begitu juga tadi orang yang tadi tahunya ini tanya tempat, misalkan orang yang ini di pedalaman nih, atau nelayan atau di pegunungan, yang paling ngerti kiainya Ustaz Fajar ini. Ini bila saya tahu kiai imam masjid sejak saya masih TK, istiqomah sampai jenggotnya putih, pokoknya orangnya baik. Saya tanya, gimana Pak? Oh itu begini, tidak apa-apa. Ya sudah, saya ikut saja percaya. Karena memang yang paling alim di situ paling ngerti beliau. Nah, ternyata nanti setelah jenengan belajar ke Mesir atau kemana, ternyata salah dulu yang ngawur. Nah, itu yang berdosa itu di situ. Dan gara-gara itu yang sesat. Padahal beliau orang baik, taunya ya memang itu waktu itu. Jenengan tinggal, astagfirullah, saya minta ampun pada Allah, kemudian datang baik-baik ke beliau. Ya. Kalau meninggal ya didoakan Allahumma firlahu. Tapi mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi amalnya ya. Ini masih banyak santri-santri di Khairul Mani yang masih membutuhkan ya Pak. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini nanti bisa umroh ya, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mau tanya. Waduh ini kelas berat, Ustaz Adil.
Ini jatuhnya debat. Jangan tanya pertama tuh ya. Yang berat. Tanya tentang hidayah, tentang apa itu namanya, tentang Hidayah. Iya, dakwah. Iya. Dan di Al-Quran itu kan Allah tidak akan di Al-Quran ya kalau nggak salah ya. Allah tidak akan menghadap satu kaum sampai kepada mereka itu para rasul. Hatta nab'atsa rasulan. Kan ternyata ada apa namanya, ada suku pedalaman yang mereka itu nggak tahu ya, nggak tahu dakwah gitu Ustaz. Itu gimana? Maksudnya apakah mereka juga akan ada oleh Allah? Ya, ada nggak mengerti dakwah, nggak tahu dakwah. Surat ayatnya gimana? Monggo Ustaz Ustaz yang hafid Quran tadi, bahwa kami tidak akan menyiksa satu kaum sebelum datang kepada mereka seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan, ya. Gitu ya. Allah tidak akan menyiksa ya kaum gitu ya sampai kepada mereka itu, sampai mereka itu apa? Allah mengutus rasul kepada mereka. Tapi ini sudah diatur ya. Ada juga ulama yang membantah karena ayatnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus ya, walaqad ba'atsna fi kulli, pada setiap umat itu rasul, sudah diutus rasul ya. Anikbudullah, agar menyerukan sembahlah Allah saja, tinggalkan selain peribadatan selain Allah, wajtanibut tauhid itu. Tapi dibahas juga itu Ustaz Akil ya. Kalau seandainya orang yang lahir, misalkan dia lahir idiot, paham ya? Nah, akalnya tidak semua. Atau dia ini Islam datang tapi dia ini sudah pikun, tidak ngerti apa-apa, orang tua ya. Atau tadi orang yang dia ini tinggal di mungkin pegunungan ya, puncak Jayawijaya atau di tengah hutan Amazon sana, tidak ada khairul ummah di sini yang mengajarkan Quran, tidak sampai lah Pak Agil lah, sampai tidak mau ke sana Pak Agil, ada apa hutan Amazon ini. Pokoknya orang ini tidak ngerti, akhirnya dia nyembah pohon, nyembah batu dan lain sebagainya ya. Itu saya pernah membaca penjelasan para ulama, di antaranya mereka itu nanti juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kan ada juga Nabi gini, Rasulullah Aisyah itu radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, enak ya anak-anak yang mati masih kecil. Dia kan mati tidak ada dosa, kan masuk surga. Tapi Rasulullah mengatakan, atau justru sebaliknya, seandainya dia hidup panjang, Allah lebih mengetahui bagaimana dia itu nasibnya. Nanti karena di akhirat itu ada ujian. Nah, jadi ujian itu bukan hanya di dunia nanti. Ujian ini ya. Iki ketok mokong apa enggak? Protes, ya Allah, Islam datang, saya sudah ikut saya Tuhan. Tidak ngerti saya. Ya Allah, saya lahir dalam keadaan ya tidak punya anu lah, ya, tidak bisa mikir dan lain sebagainya. Atau Islam belum datang kepada, maksud saya mau dimasukkan neraka, tidak terima dia. Terus sama Allah nanti akan diuji dia, diminta janji sama Allah untuk mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuatlah ujian, Allah ciptakan neraka untuk mereka. Ya. Kemudian sama Allah disuruh, masuklah kalian ke dalam neraka. Gak gelem, protes dia. Ya Allah, saya kan di akhirat aja mereka protes omongannya biar di dunia gitu. Paham maksudnya? Kata Allah, seandainya dia masuk nuruti perintah Allah, neraka itu akan menjadi dingin baginya. Pokoknya kita itu nurut perintah Allah gitu loh. Ini kan orang yang protes-protes tadi itu, saya kan tidak bisa ya Allah, saya Islam datang, saya ini sudah ngerti, sudah ikut dan sebagainya. Saya lahir idiot ya Allah, diuji nanti. Termasuk yang, loh kok Islam aku dihukum, kan belum pernah tahu kalau sholat wajib dan saya tinggalnya di hutan. Diuji nanti, dibuatkan neraka, suruh masuk nanti. Ya. Nah kalau dia masuk, neraka itu menjadi dingin baginya, karena dia taat pada perintah Allah SWT. Kan Allah Maha Kuasa tuh. Wah ini hamba taat. Sama seperti orang mukmin nanti kan disuruh masuk neraka semua. Ya, misalnya nih, ya. Misalnya kita ini sudah masuk surga.
Terus teman kita yang dulu sama-sama sholat, sama-sama puasa Ramadan, takjil bersama, bahkan kok nggak ada, maka kita dikatakan kalian ini nanti orang yang paling gigih pembelaannya ya kepada Allah SWT untuk saudara-saudara kalian. Minta sama Allah. Lalu nanti Allah perintahkan apa? Masuklah kalian ke dalam neraka, keluarkan siapa saja yang kamu kenal, ya orang-orang yang memiliki iman sebesar dirham. Masuk orang-orang beriman, buka Pak Zul masuk, Pak Budi masuk, ustazah-ustazah masuk, boleh konco-konco nih, masukkan. Setelah keluar semuanya, tidak panas kok, enggak. Kalau yang dulu Allah itu aman-aman, pokoknya nurut sama Allah, ya aman, tidak terbakar, masuk. Ya. Setelah keluar nanti sudah ya Allah, tidak seorang pun yang kami kenal, melainkan sudah kami keluarkan semuanya. Sama Allah suruh masuk, masuklah kamu ke dalam, keluarkan semua yang kamu kenal orang-orang beriman yang memiliki separuh dirham iman, ya ada separuh. Itu menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat ya. Masuklah bola iman. Kenapa betul ini ceritanya ya begitu? Ya, ini yang membuat Ibnu Jauzi bahkan itu menangis ya. Kemarin siapa itu tadi Hidayat kemarin cerita itu menangis. Aku katanya jalan betul, mor-mor golek ono, kok pada belum golek iki. Golek ini terus golek ono ini ya. Ya kita berdoa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, diampuni semuanya insyaallah ya. Yang jelas kita berbaik sangka kepada Allah, kita selalu melaksanakan perintahnya. Pokoknya taat saja. Ya. Taat saja ya. Terus nanti sampai yang ketiga sudah semuanya ya sudah ya. Nanti setelah syafaatnya malaikat, para rasul, para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang semua ada sudah. Masih ada ini orang beriman yang masih gak iso diangkat, kena-menen ya. Tinggallah syafaatku kata Allah, kemudian dikeluarkan dia sama Allah. Dan orang yang terakhir kali keluar dari jahanam, terakhir kali masuk ke dalam surga, itu disuruh masuklah kamu ke dalam surga. Berangkat ya, semangat ya. Mulai isi gak diri. Balik ya Allah, surga sudah penuh ya Allah. Masuk kamu mau seperti kayaknya diberi raja-raja. Mau ya Allah, mau ya. Raja-raja di untukmu. Ya. Sekian kemudian ditambah lagi sampai 5 kali. Ya. Karena riwayat lain mengatakan nanti sampai 10 kali lipat. Pokoknya yang paling ini Pak Fajar, surga yang paling rendah, yang terakhir kali masuk surga itu 10 kali kenikmatan raja-raja yang ada di dunia ini. Ya. Nah, makanya itu ya kita perlu minta surga. Rasulullah menyuruh begitu. Kalau kalian minta surga pada Allah, mintalah surga Firdaus karena dia yang paling tinggi. Rasulullah minta surga. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Aku mohon padamu ridhomu ya Allah dan surga. Minta surga. Berlindung dari neraka. Ya, seperti itu. Perlu kita minta memang, ya. Dan itulah kesuksesan. Kemarin kan sudah saya sampaikan Pak ya. Kalau sukses di dunia Pak, sukses di dunia Pak. Kalau orang materialisme, sukses itu kalau dia punya rumah besar, mobil banyak, harta banyak. Ya. Kemuliaan di dunia bisa diraih dengan harta, tapi kemuliaan di akhirat tidak bisa diraih kecuali dengan amal saleh. Dan kesuksesan di akhirat itu dengan apa? Di dunia dengan ketaatan di dunia ini. Ya. Jadi orang yang sukses di dunia ini kata Allah SWT adalah siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Jadi di dunia ini kita mau taat kepada Allah, itulah kesuksesan yang besar. Disuruh sholat kita sholat, suruh puasa kita puasa, suruh bayar zakat kita bayar zakat. Pokoknya nurut, menyerahlah ya. Seorang muslim itu menyerah kepada Allah ya. Nah, menyerah. Kalau orang perang jadi tawanan, menyerah dia. Suruh tiarap, suruh lari, menyerah kita ya. Seperti itu. Nah, kalau di akhirat nanti apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz. Maka sungguh dia telah beruntung, berhasil dia di surga, di akhirat masuk surga. Itu kesuksesan. Kalau di dunia, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Gitu. Luar biasa. Karena tadi bahas tentang Firdaus sekali ditutup dengan doa agar kita semua bisa masuk di surga Firdaus dan yang ketiga di dunia ini taat sama Allah.
Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.